Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga selalu dijaga oleh Allah dalam keadaan seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu materi dalam pembelajaran Quran hadis ini, yaitu hidup lebih sehat dengan makanan yang baik dan halal. Nah, itu. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai seperti apa itu makanan yang baik, seperti apa itu makanan yang halal, seperti apa itu makanan yang baik dan halal, yang tentunya ilmu ini insya Allah kita bisa aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang beriman tentunya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mungkin salah satunya bisa pimpin doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Amin. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ini yang berhubung karena ini pembelajaran Al-Quran dan hadis. Jadi adik-adik peserta didik dituntut untuk bisa membaca dengan fasih, tentunya dengan lancar, dengan makhorijul huruf yang betul, tajwid yang benar, dan mungkin irama yang indah. Nah, itu. Kemudian adik-adik juga dituntut untuk bisa mengerti makna dari ayat-ayat yang dipaparkan sebentar. Jadi bukan hanya bisa membaca, tetapi juga bisa mengerti apa maknanya ayat ini. Kemudian selain bisa membaca, bisa memaknai, kemudian bisa mengetahui isi kandungannya. Jadi misalnya sebentar ada Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Nah, itu bisa dibaca, kemudian ditahu artinya, kemudian kandungannya apa. Itu. Kemudian ilmu hari ini bisa diaplikasikan ke kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuh. Baik, kita masuk ke materi. Mungkin yang untuk mempersingkat waktu kita masuk langsung ya ke materi. Yang pertama itu makanan halal dan baik itu ya mungkin bisa ditahu ya. Sudah biasa dengar tentang makanan yang halal dan baik tentunya. Tetapi perlu diketahui di dalam Islam itu kita mengenal makanan yang halal dan yang baik juga. Jadi bukan sekedar halal, bukan sekedar baik, tetapi halal dan baik. Bagaimana itu? Yang pertama kita bahas itu makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan yang sesuai tuntunan syar'i agama kita, agama Islam. Jadi dia itu halal secara zat maupun secara hakikatnya. Sedangkan makanan baik itu makanan yang menyehatkan misalnya, seperti itu. Jadi dalam konteksnya, apa konteksnya ini makanan yang halal dan baik. Jadi makanan yang halal itu sudah tentu makanan yang baik, tetapi makanan yang baik belum tentu makanan yang halal. Nah, seperti itu. Contohnya makanan yang halal itu misalnya telur itu halal baik secara zat maupun secara hakikat. Nah, telur juga ini adalah makanan yang baik, makanan yang menyehatkan, tetapi bisa diklasifikasikan bahwa telur ini bisa menjadi makanan yang baik tetapi tidak halal. Seperti bagaimana? Nah, makanan yang halal dan baik tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, baik secara zat maupun hakikat. Jadi misalnya telur ini adalah makanan yang baik. Bagaimana dia bisa tidak halal? Bagaimana bisa menjadi haram? Nah, misalnya cara mendapatkan telur tersebut dengan cara mencuri. Itu telur itu baik secara zat, tapi haram secara hakikat. Nah, seperti itu penjabarannya. Nah, kita masuk ke ayat-ayatnya. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169.
Mungkin salah satunya bisa membaca. Siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Oke. Terima kasih. Jadi dibacakan tadi Quran surah Al-Baqarah 168 sampai dengan 169. Nah, artinya ada yang mau baca artinya? Oh, tidak ada ya, nanti saya yang bacakan. Jadi kita bisa artikan per kalimat mungkin. Misalnya tadi ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, apapun yang ada di bumi, halalan thayyiban, jadi makanan yang halal dan yang baik. Ini beriringan dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban, halal thayyiban baik, jadi makanan yang baik, makanan yang halal dan yang baik. Nah itu. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, jangan sampai lihat ya telur itu halal, nah dicuri ya jadi haram. Jadi jangan ikuti langkah-langkah setan seperti itu. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi bukan musuh manusia, itu bukan sesama manusia. Jadi kalau ada yang berperang, mungkin ada konflik, sebenarnya itu bukan musuh. Sesama manusia tidak boleh saling memusuhi itu. Nah, musuh manusia itu sebenarnya cuma ada dua yang nyata. Yang pertama setan, innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Ini dua musuh terbesar bagi manusia di dunia. Jadi jangan bilang, kak saya itu benci sama dia, ya dia itu hina saya kemarin, jadi dia itu jadi musuh saya. Oh itu bukan, tidak boleh, itu tidak boleh dianggap musuh. Adapun konflik diselesaikan dengan baik-baik, ya. Sesungguhnya muslim itu seperti satu tubuh. Jika ada salah satu tubuh yang merasakan kesakitan, maka seluruh tubuh akan merasakan kesakitan. Jadi seperti itu muslim itu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang pun di antara kalian kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu, jadi tidak boleh. Kemudian di ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Nah itu tadi masih penjelasan tentang setan, kenapa dia menjadi musuh kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya setan itu mengajak kamu kepada jalan yang keji, kepada jalan yang mungkar, kepada jalan yang buruk. Nah itu setan ciri-cirinya. Jadi kalau ada yang ajak bro pergi merokok, itu setan. Kemudian bro pergi minum bro, minum apa? Minum Sprite. Oh itu tidak apa-apa kalau Sprite, tapi kalau minum khamar, itu hati-hati, itu setan berwujud manusia. Ya itu mengenai penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Kemudian ayat selanjutnya masih mengenai ayat-ayat tentang makanan yang baik dan halal. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Siapa yang mau baca? Siapa? Coba ya, Abdul Habib, coba. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Oke, toib. Terima kasih Abdul. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. 172 sampai 173. Ini dalil kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Amanu berasal dari kata iman. Amanu orang-orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, jadi ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi di Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas, itu konteksnya lebih luas, seluruh manusia. Ya ayuhan nas, seluruh manusia. Di ayat 170 ini dikhususkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Ya, semoga kita semua ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rezeki yang baik yang diberikan kepada kamu. Jadi makan rezekimu, jangan makan rezekinya orang lain. Seperti itu. Washkuru lillah. Jadi setelah diberi rezeki, setelah diberi makanan oleh Allah, diberi rezeki, jangan lupa bersyukur. Washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Bagaimana caranya? In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi rasa syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita dengan cara beribadah, dengan cara mengabdi kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 173, innama harrama alaikumul, sesungguhnya diharamkan bagi kalian. Nah ini al-maitata. Apa itu al-maitata? Berasal dari kata mayit, mayat, bangkai. Al-maitata, bangkai. Jadi bangkai itu hukumnya haram, kecuali bangkai binatang laut, seluruhnya itu halal. Seluruh binatang laut itu halal untuk dimakan, kecuali ini bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing. Ya, itu hukumnya haram. Apalagi bangkai babi. Ya, jangan coba-coba. Kemudian waddama, apa itu? Darah. Darah itu hukumnya haram untuk dimakan, dikonsumsi itu tidak boleh. Tapi kalau donor boleh. Makan tidak boleh. Kemudian walahmal khinziri. Apa itu? Lahama. Dalam bahasa Arab artinya daging. Al-khinzir artinya babi. Jadi daging babi itu diharamkan. Kan dijelaskan tadi, innama harrama alaikum, diharamkan untuk kamu, untuk kalian diharamkan. Nah ini walahmal khinzir, daging babi. Babi itu haram hukumnya. Kenapa haram? Ya sebentar, mungkin siapa tahu ada yang mau tanya kenapa haram. Kemudian wama uhilla li ghairillah. Kemudian yaitu yang diharamkan berikutnya, yaitu hewan yang disembelih atas nama li ghairillah, selain Allah. Jadi misalnya ada ayam dipotong bukan atas nama selain Allah, haram. Tidak boleh, itu makanan haram. Sapi dipotong demi dewa, haram. Salah, tidak boleh. Seperti yang dijelaskan ini saya baca pernah kitab tauhid. Nah, di sini menjelaskan di halaman 63, la'anallahu man dzabaha li ghairillah.
Allah melaknat orang yang menyembelih hewan atas nama selain Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi tidak boleh menyembelih hewan atas nama selain Allah, haram, hukumnya musyrik. Nah, itu hati-hati. Itu berkenaan dengan tauhid. Tidak boleh. Kemudian apa lagi? Famanitturra ghayra bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kecuali kalau keadaan terpaksa, misalnya lagi terpencil, misalnya lagi tersesat, kemudian dalam keadaan sangat lapar. Nah, itu hukumnya memakan makanan yang haram, contohnya seperti tadi babi. Itu hukumnya menjadi halal jika dalam keadaan terdesak. Jangan lagi tidak apa-apa, mungkin cuma mau saja bilang, wih enaknya itu daging babi, saya mau makan. Tidak boleh. Kalau memang lagi tidak terdesak, tidak boleh. Kalau hanya atas dasar keinginan, tidak boleh. Nah, kecuali kalau memang seperti yang saya bilang tadi, lagi tersesat, kemudian tidak ada makanan lain, misalnya kalau tidak makan mati, yang dimakan juga babi, ya tidak masalah. Tapi jangan talewa-lewa, jangan melebihi batas. Itu. Paham? Oke. Lanjut. Kemudian kita masuk ke hadisnya. Nah, hadis. Siapa yang mau baca hadis? Hadis, ayo. Dari Ma'di Karibah. Hadis dari Ma'di Karibah. Siapa yang baca? Ayo, dapat nilai, ayo. Saya. Oke. Silakan. Anil Miqdam bin Ma'di Karibah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dhunabin minas saba'i walal himar al-ahli walal luqata min malin mu'ahidin illa an yastaghni anha wa ayyuma rajulin dafa qauma falam yaqruhu fa inna lahu an yuqibahum bimithli qirar. Oke. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, mungkin perlu diketahui. Nah, Anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari Miqdam ibnu Ma'di Karib. Nah, ini masih sanad hadisnya. Jadi Miqdam ibnu Karib ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ala la yahillu nabim minas siba. Apa artinya? Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang punya taring. Kemudian keledai jinak, tidak boleh, haram. Barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad. Nah, apa ini orang kafir mu'ahad itu? Orang kafir mu'ahad itu orang yang punya perjanjian dengan negara Islam, jadi dia dilindungi oleh undang-undang negara Islam. Tidak boleh. Kecuali dia tidak pakai lagi, ya silahkan ambil. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, jadi maksudnya di hadis ini menjelaskan salah satu karakteristik hewan yang haram juga untuk dimakan itu yang memiliki taring. Ini taring gigi. Nah, kemudian yang punya cakar. Apa contohnya? Misalnya yang punya taring, kucing misalnya, yang jangan ada yang makan kucing ya. Kemudian yang punya cakar, masih kucing. Kemudian mungkin ada yang beranggapan boleh makan elang. Nah, itu kan hewan buas juga, itu elang. Dia mencengkram dengan cakarnya, itu elang. Hati-hati. Kemudian masih banyak lagi, mungkin nanti dicari sendiri lah. Itu tadi penjelasannya, ada 3 dalilnya mengenai makanan yang halal dan baik. Jadi hidup sehat dengan makanan yang baik dan halal, halalan thayyiban. Nah, yang pertama tadi Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 168 sampai dengan 169. Oke. Kemudian yang kedua
masih Al-Baqarah surah kedua ayat 172 sampai dengan 173. Kemudian yang terakhir tadi hadisnya, sebenarnya hadisnya ada dua, tapi saya jelaskan satu saja, nanti satunya silakan pelajari sendiri ya. Hadis riwayah Abu Daud dari Ma'di Karibah itu kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Oke, silakan Abdul. Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa babi diharamkan? Padahal kan kalau dilihat sepintas babi itu seperti modelnya sapi, kan? Begitu. Itu maksudnya ya. Begini. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama dari Rabbul Alamin. Jadi Allah itu kalau memerintahkan jauhi ini, itu demi kebaikan. Makanya diharamkan karena itu tidak baik. Toh? Jadi kenapa babi diharamkan? Nah, itu sudah diteliti oleh ilmu kedokteran bahwa babi itu hewan yang hidupnya kotor, bahkan memakan kotorannya sendiri, makanya diharamkan. Nah, itu. Kemudian kenapa babi diharamkan? Masih seputar itu, dari cara hidupnya yang kotor, tidak seperti sapi. Sapi tidak makan kotorannya sendiri, seperti itu. Kambing juga tidak. Ayam pun enggak tahu lah. Mungkin siapa tahu ada yang beranggapan ayam potong itu mungkin memakan kotorannya sendiri. Tapi rata-rata ayam itu tidak seperti itu. Nah, terkhusus ini babi. Walahmal khinzir, daging babi itu diharamkan. Kenapa? Mungkin bisa di searching nanti di Google atau di YouTube, bahwa daging babi itu mengandung banyak bakteri, banyak cacing pita. Nah, itu bahkan ada penelitian yang mengungkapkan bahwa daging babi itu bisa menyebabkan kanker. Nah, itu betapa ngerinya ini daging babi. Makanya Allah itu maha tahu. Jadi makanya umat Islam itu supaya hidupnya sehat, bersih, baik, makanya diharamkan jangan makan babi. Ya, tetap diharamkan itu apapun, kecuali yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 tadi. Boleh kalau dalam keadaan darurat, seperti itu. Nah, oke, bagaimana? Oke. Ya, sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau masih ada yang ingin tanyakan, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, jika kita masih sempat bertemu, ya seperti itu ya. Saya lupa tadi, mungkin dicek hadirannya dulu ya. Abdul, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, bagus. Kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Jadi saya tegaskan kembali, mungkin tadi beberapa sudah menunjukkan bagaimana caranya membaca Al-Qur'an, itu sudah lumayan bagus. Alhamdulillah. Tidak perlu saya ragukan lagi, mungkin tinggal ditingkatkan lagi insyaallah kan. Jadi tadi yang pertama, kesimpulannya itu kita harus pandai-pandai selektif dalam memilih makanan. Mungkin kita lihat ya makanannya itu halal, macam Indomie, atau mungkin biasa yang beli sate pokea. Itu biasa saya lihat beli sate pokea, itu sate pokea itu halal, tapi biasa dia ambil tidak bayar. Itu jadi haram secara hakikat. Dia halal secara zat, tapi haram secara hakikat. Nah, itu hati-hati. Jadi selama ini kalau mungkin ada yang begitu ya, silakan cepat tobat. Nah, itu makanan haram menjadi daging dalam perut kita, menjadi tenaga kita yang tidak diberkahi. Ya,
Jadi tidak boleh seperti itu. Itu kesimpulannya pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya insyaallah jika ada. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Madrasah hebat bermartabat.